Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya Enda Sudarna selaku moderator. Ada Suci yang akan menjelaskan bab 1, kemudian Hesti akan menjelaskan bab 2, lalu bab 3 akan dijelaskan oleh Susan dan Siva, bab 4.1 akan dijelaskan oleh Fasya, dan bab 4.2 dijelaskan oleh Arinda dan Nita, kemudian ditutup di bab 5, kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Kang Imam. Kami beranggotakan tersebut untuk mengefektifkan waktu dan kesempatan. Kami akan langsung saja presentasi yang akan dimulai dengan pemaparan bab 1 oleh Suci. Kepadanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Suci Putra Smita dengan NPM 1012125. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 mengenai gambaran umum perusahaan Grab, Gojek, dan Maxim. Yang ke-1, gambaran umum Grab. Grab adalah perusahaan teknologi asal Malaysia yang berkantor di Singapura, yang menyediakan aplikasi layanan transportasi angkutan umum meliputi kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Perusahaan Grab hanya perusahaan teknologi yang meluncurkan aplikasi saja, dan untuk kendaraannya sendiri adalah kendaraan milik mitra yang sudah bergabung di PT Grab Indonesia. Grab merupakan startup dekakorn, sebutan untuk startup yang memiliki valuasi perusahaan sebesar 10 miliar US dollar. Pertama di Asia Tenggara. Di Indonesia, Grab melayani pemesanan kendaraan seperti Gojek, Grab Bike, mobil Grab Car, taksi Grab Taksi, kurir Grab Express, pesanan antar makanan Grab Food, dan carpooling Grab Hitch Car. Saat ini Grab tersedia 125 kota di seluruh Indonesia, mulai dari Banda Aceh di Aceh hingga Jayapura di Papua. Yang kedua adalah gambaran umum Gojek. Gojek ditulis bergaya Gojek sebelum ditulis Gojek, merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android dan telah tersedia di App Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Selain di Indonesia, layanan Gojek juga telah tersedia di Vietnam dan Singapura. Pada 17 Mei 2021, Tokopedia dan Gojek mengumumkan resmi merger dan membentuk grup Goto. Nama Goto tersendiri berasal dari singkatan Gojek dan Tokopedia, dan juga berasal dari kata gotong royong. Sebuah riset yang dilakukan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut Gojek telah memberi kontribusi 8,2 triliun per tahun bagi perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra pengemudi. Gojek juga berkontribusi 1,7 triliun per tahun bagi perekonomian Indonesia melalui UMKM. Penelitian yang melibatkan 3.315 responden di 9 wilayah tersebut menunjukkan rata-rata penghasilan mitra pengemudi mencapai 3,31 juta, lebih tinggi dari UMKM 9 wilayah itu yang terdiri 2,8 juta. Aplikasi Gojek dibuat ada kenaikan pemesanan dari 3.000 per hari jadi 10.000 per hari. Ekspansi keluar kota, lalu kami melihat kesempatan untuk ekspansi ke ranah pesan antar makanan, penjualan tiket, dan lain-lain. Dapat pendanaan series, Gojek menjadi perusahaan unicorn pertama di Indonesia. Kenaikan pemesanan menjadi 300.000 per hari, lebih dari 30.000 teman difabel bergabung dengan Gojek. Yang ketiga, gambaran umum Maxim. Sejak tahun 2003, kami telah menciptakan teknologi yang inovatif dalam hal order kendaraan untuk perjalanan pengiriman dengan kendaraan besar, pembelian dan pengantaran bantuan saat
perjalanan yang membuat layanan tersebut menjadi modern, mudah dan aman. Dengan adanya pertimbangan atas kekhasan kota-kota besar provinsi, berdasarkan satu layanan, kami memberikan kesempatan kepada para pengguna untuk berinteraksi secara efektif. Memesan layanan dengan cara mudah, memenuhi order dengan mengoptimalkan proses pencairan, mengurangi jarak tempuh dalam keadaan kosong. Maxim merupakan perusahaan asal Rusia yang berdiri sejak 2003. Sejarah perusahaan itu dimulai dari sebuah layanan aplikasi taksi di kota Kandis yang terletak di pegunungan Ural, Rusia. Pada tahun 2014, perusahaan itu memperluas bisnisnya dengan membuka cabang di beberapa negara. Saat ini, Maxim merupakan perusahaan taksi terbesar ketiga di Rusia. Pada bulan Januari 2022, dalam cakupan geografisnya, layanan beroperasi di lebih dari 1.000 kota di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hesti dengan nomor NPM 10121229. Di sini saya akan membacakan mengenai hasil pengumpulan data primer yang sudah kita lakukan. Jaraknya kurang lebih 1 km. Titik berangkatnya yaitu dari Digitech University, titik tujuan yaitu Lengkong Street Food, jarak tempuh 1,1 km, waktu tempuhnya 3 menit. Tarifnya kalau dari Grab yaitu 25.200, tarif dari Gojek yaitu 11.500, tarif dari Maxim yaitu 8.500. Waktu pengukuran dilakukan pada jam 10.07 sampai dengan 10.10. Yang kedua, kurang lebih jaraknya itu 1 km. Titik berangkatnya dari Lengkong Street Food, titik tujuannya dari Digitech University, jarak tempuhnya yaitu 1,2 km, waktu tempuh 4 menit. Tarif dari Grab yaitu 24.200, tarif dari Gojek yaitu 11.500, tarif dari Maxim yaitu 8.400. Waktu pengukuran dilakukan pada saat jam 10.10 sampai 10.14. Lalu yang ketiga, jaraknya 1-4 km, titik berangkatnya dari Digitech University ke titik tujuannya itu yaitu Pasar Kordon. Jarak tempuh 4,3 km, waktu tempuh 11 menit. Tarif dari Grab yaitu 14.000, kalau tarif dari Gojek 20.000, tarif dari Maxim 9.900. Waktu pengukuran dilakukan pada saat jam 10.14 sampai 10.25. Jarak 1-4 km dilakukan juga pada titik berangkatnya pada Pasar Kordon, titik tujuannya yaitu Digitech University, jarak tempuh 4,2 km, waktu tempuh 9 menit. Tarif dari Grab yaitu 13.000, tarif dari Gojek yaitu 12.000, kalau tarif dari Maxim 9.100. Waktu pengukuran dilakukan pada jam 10.25 sampai 10.34. Selanjutnya, jarak 5-8 km. Titik berangkatnya dari Digitech University, titik tujuannya dari Metro Indah Mall, jarak tempuhnya 7,2 km, waktu tempuhnya 15 menit. Kalau tarif dari Grab-nya ada 19.000, tarif dari Gojeknya 22.500, tarif dari Maximnya 23.200. Waktu pengukuran dilakukan pada saat jam 10.34 sampai 10.49. Lalu selanjutnya kebalikannya, jaraknya 5-8 km, titik berangkatnya Metro Indah Mall, titik tujuannya Digitech University, jarak tempuhnya 5,7 km, waktu tempuhnya 12 menit, tarif dari Grab-nya itu ada 18.000, tarif dari Gojek 17.000, kalau tarif dari Maxim yaitu 15.700. Waktu pengukuran dilakukan pada saat jam 10.49 sampai 11.1. Selanjutnya jarak sekitar 9-12 km. Dilakukan titik berangkatnya di Digitech University, terus titik tujuannya di BSD Kolam Renang, jarak tempuhnya 11 km, waktu tempuhnya 20 menit. Kalau tarif dari Grab itu ada 30.000, tarif dari Gojek 31.000, dan tarif dari Maxim yaitu 25.000. Waktu pengukurannya dilakukan pada jam 10.01 sampai 11.21.
Selanjutnya dari jarak 9 sampai 12 km dari BSD kolam renang ke kebalikannya yang tadi, yaitu ke Digites University. Jaraknya 8 km, waktu tempuhnya 15 menit. Tarif dari Grab itu 22.000, tarif dari Gojek 23.000, tarif dari Maxim itu 17.800. Waktu pengukuran dilakukan pada saat jam 11.21 sampai 11.36. Selanjutnya dengan jarak 13 sampai 16 km dilakukan di Digites University. Titik tujuannya yaitu Bundaran Cibiru. Jarak tempuhnya 13 km, waktu tempuh 23 menit. Tarif yang diberikan oleh Grab yaitu 19.000, kalau dari Gojek 22.500, kalau dari Maxim 23.200. Jam dilakukannya itu pada saat jam 11.36 sampai 11.59. Selanjutnya jarak 13 sampai 16 km dari Bundaran Cibiru ke Digites University. Jarak tempuhnya 12 km, waktu tempuhnya 12 menit. Tarif dari Grab yaitu 18.000, tarif dari Gojek yaitu 17.000, tarif dari Maxim yaitu 15.700. Waktu pengukuran dilakukan pada saat jam 11.59 sampai dengan 12:11. Sekian dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya, kita masuk ke bab 3, yaitu ada deskripsi variabel penelitian. Di sini ada jarak tempuh, waktu tempuh, dan tarif Grab. Yang mana jarak tempuh di sini kita mulai dengan jarak 1,1 km, 1,2 km, 4,3 km, 4,2 km, 7,2 km, 5,7 km, 11 km, 8 km, 13 km, dan yang terakhir 12 km. Di sini kita rata-ratakan semuanya menjadi 6,77 dan maksimal jarak tempuh yaitu 13 km. Minimalnya 1,1 km, rentang 11,9 dan standar deviasi 4,252855. Nah, itu untuk jarak tempuh. Sekarang kita masuk ke waktu tempuh. Waktu tempuh yang ditempuh untuk jarak 1,1 km yaitu 3 menit. 1,2 km 4 menit, 4,3 km 11 menit, dan seterusnya. Ya, dapat dilihat di dalam tabel. Sekarang kita rata-ratakan waktu tempuhnya. Setelah dirata-ratakan, hasilnya yaitu 12,4 menit. Maksimal waktu tempuh 23 menit, minimalnya 3 menit, rentangnya 20 menit, dan standar deviasi yaitu 6,292853. Seperti itu. Dan yang terakhir, tarif Grab. Berapakah tarif Grab untuk jarak tempuh dan waktu tempuh? Nah, untuk jarak tempuh 1,1 km dan waktu yang ditempuhnya 3 menit, maka tarif Grab di sini sekitar Rp25.200. Dan seterusnya sampai ke jarak tempuh 12 km dan waktu tempuh 12 menit. Di sini ada Rp18.000. Kita rata-ratakan tarif Grab yang ada di sini. Dan setelah dirata-ratakan hasilnya yaitu Rp20.240. Maksimal tarif Grabnya yaitu Rp30.000, minimalnya Rp13.000 dan rentangnya Rp17.000. Sedangkan standar deviasinya yaitu 5197,264. Nah, inilah untuk deskripsi variabel penelitian. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Dilanjutkan lagi untuk bab 2-nya yaitu tarif Gojek. Di sini sudah kita lihat ya, tarif Gojeknya ini sudah ada. Tarif Maxim pun sudah ada ya di deskripsi variabel. Di sini sudah disebutkan ada tarif Gojek 11.500 sampai dengan 17.000 dengan jarak yang berbeda-beda. Kita ngambil rata-rata yaitu 18.800. Terus nilai maksimalnya adalah atau nilai tertingginya kita cari aja nilai tertinggi dari tarif Gojek yaitu 31.000. Untuk nilai minimalnya itu nilai terendah ya, ada 11.500. Kemudian rentangnya 19.500 dan standar deviasi 6276942. Selanjutnya tentang penghitungan variabel tarif Maxim. Di sini juga sudah tersedia tarif-tarifnya, bisa dilihat
dari mulai 8.500 untuk kurang dari atau sekitar 1 km sampai dengan 15.700. Kita mencari rata-ratanya ya. Rata-ratanya sudah tersedia di sini ada 15.650. Kemudian maksimal untuk nilai tertingginya yaitu 25.000 dan minimalnya 8.400, rentangnya yaitu 16.600 dan standar defisiasinya itu 6546458. Kemudian kita mencari kesimpulannya ya teman-teman. Ada Grab, Gojek, Maxim dengan rata-rata Grab 20.240, Gojek 18.800 dan Maxim 15.650. Di sini yang tertinggi Grab ya, bisa dilihat teman-teman. Kemudian maksimum di Grab ada 30.000, Gojek 31.000 dan Maxim 25.000. Ini nilai tertingginya ini di tarif tertingginya itu dari Gojek, untuk nilai tarif terrendahnya itu dari Maxim. Untuk nilai minimum atau nilai terkecil Grab itu 13.500, kemudian Gojek 11.500 dan Maxim 8.400. Bisa dilihat dari ketiganya itu yang terkecil masih dari Maxim ya. Kemudian dari rentang Grab punya 17.500, sedangkan Gojek ada 19.500 dan Maxim ada 16.600. Nilai terendah maksud saya masih Maxim ya. Kemudian ada standar defisiasi yaitu 5197 264 dan Gojek 6726 dan 942, Maxim 6548. Untuk kesimpulannya di sini ada waktu tempuh per menit rata-rata dari semuanya yaitu 12,4 untuk jarak tempuh 6 km, 77. Untuk maksimumnya itu ada 23 menit untuk jarak tempuh 13 km. Kemudian minimumnya yaitu 3 menit untuk 1,1 km. Rentangnya itu 20 menit untuk 11 km dan ada 6, sekian menit untuk 4, sekian kilometer. Terima kasih. Untuk bab 3 selanjutnya silakan dilanjutkan. Nama saya Fasya Regina Chani dengan NPM 101212444. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis korelasi dari hubungan antara jarak tempuh dan waktu tempuh. Hasil yang kami temukan yaitu 0,884817. Kesimpulannya adalah hasil analisis korelasinya baik. Dan selanjutnya ada hubungan antara jarak tempuh dan tarif pada Grab. Hasil yang kami temukan yaitu 0,04882146. Kesimpulannya adalah hasil analisis korelasinya cukup baik. Yang selanjutnya adalah hubungan antara waktu tempuh dan tarif pada Grab. Hasil analisis yang kami temukan yaitu 0,05992854. Kesimpulannya adalah hasil analisis korelasinya cukup baik. Selanjutnya hubungan antara jarak tempuh dan tarif pada Gojek. Hasil yang kami temukan yaitu 0,70962,301. Kesimpulannya adalah hasil analisis korelasinya baik. Selanjutnya hubungan antara waktu tempuh dan tarif pada Gojek. Hasil yang kami temukan yaitu 0,85879319. Kesimpulannya adalah hasil analisis korelasinya itu baik. Selanjutnya hubungan antara jarak tempuh dan tarif pada Maxim. Hasil yang kami temukan yaitu 0,81617171. Kesimpulannya adalah hasil analisis korelasinya baik. Dan selanjutnya hubungan antara waktu tempuh dan tarif pada Maxim. Hasil yang kami temukan yaitu 0,90273282. Kesimpulannya adalah hasil analisis korelasinya cukup baik. Perkenalkan, nama saya Rinda Ashifa dengan NPM 101212666. Di sini saya akan menjelaskan hasil
dari analisis regresi pengaruh dengan rumus B sama dengan N sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat Y sama dengan sigma Y per N X sama dengan sigma X per N A sama dengan Y dikurangi BX. Dengan ringkasan outputnya multiple R 0,884 L square-nya 0,782 adjust R square-nya 0,55 standar error-nya 2,101 dan observation-nya 10. Dengan hasil ANOVA significance-nya 0,00668656 dimana cukup baik. Selanjutnya ada pengaruh waktu tempuh terhadap tarif maksim. Dengan summary output atau ringkasan outputnya multiple R 0,902 R square-nya 0,814 adjust R square-nya 0,791 standar error-nya 29813 dan observation-nya 10. Dengan ANOVA significance-nya 0,00034772 dimana cukup baik. Selanjutnya ada pengaruh jarak tempuh terhadap tarif maksim dengan summary output multiple R 0,816 R square-nya 0,667 adjust R square-nya 0,625 standar error-nya 4006704 dan observation-nya 10. Dengan ANOVA significance-nya 0,003913936 dimana cukup baik. Yang terakhir ada pengaruh waktu tempuh terhadap tarif Grab. Dengan summary output multiple R-nya 0,059 R square-nya 0,003 adjust R square-nya minus 0,12096 standar error-nya 5502623 dan observation-nya 10. Dengan ANOVA significance-nya itu 0,869 dimana sangat baik. Nah, selanjutnya ada standard error, coefficient, dan ada intercept. Intercept yaitu ada 19.626,2626 dan ada standard error 4011,353407 dan ada T-star 4,892679 dan ada v-value 0,001205 dan ada lower 95% 1037.6,06508 dan ada upper 95% ada 2887.6,46 dan ada lower 95,0% ada sekitar 10.376,7 dan ada upper 95,0% ada 2.887.6,46. Nah, selanjutnya ada X variable yaitu ada 49,49,49,49,5 dan ada standard error ada 291,4747499 dan ada T-star 0,16 sekian dan ada v-value 0,869376 dan ada lower 95.624,6470291 dan ada upper 721,6369 dan ada lower minus 622,647 dan ada upper 721,6369. Dan selanjutnya ada pengaruh jarak tempuh terhadap tarif Grab. Selanjutnya ada summary output regression statistik multiplier R yaitu 0,0
48.821 dan ada R square 0,2384 dan ada adjusted R square minus 0,12.232 dan ada standard error 5.505,958 dan ada observation yaitu 10. Nah, selanjutnya ada ANOVA regression. Ada angka 1 dan 579 dari DF SS-nya itu, dan ada residual yaitu 8 dan ada totalnya itu 9. Dan selanjutnya di slide 15 ini ada DF, SS, MS, F, dan significance. Regression yaitu sama rumusnya seperti di atas, ada 1, residual ada 8, jadi 1 tambah 8 sama dengan 9 totalnya. Dan selanjutnya ada coefficient atau intercept X variabel 1. Coefficient yaitu ada 8.177,890011 dan standard error ada 2.486,502337 dan ada T-star 3,288913006 dan ada V-value 0,01103993 dan ada lower 95% ada 2.444,005339 dan ada upper 95% ada 13.911,7747 dan ada lower 95,0% ada 2.447,00534 dan ada upper 95,0% ada 13.911,77468. Selanjutnya X variabel 1 ada 856,6217733 dan ada standard error 180,67534416 dan ada T-star 4,74122127 dan ada V-value 0,001 146.1657 dan ada lower 95% ada 439,9836884 dan ada upper 95% yaitu 12.273,25986 dan ada lower 95% yaitu 439,983688 dan ada upper 95,0% ada 1273,259858. Dan selanjutnya ada pengaruh jarak tempuh terhadap tarik Gojek, yaitu ada summary output, regression statistic, multiplier R, yaitu ada 0,70.963 dan ada R square 0,503.569 adjuster R dan ada R square 0,503.569 adjuster R dan ada square yaitu 0,44151 dan ada standard error 4.690,894 dan ada observationnya yaitu 10. Selanjutnya ada ANOVA regression dan ada DF nya 1 dan residualnya 8, totalnya menjadi 9. Dan selanjutnya ada standar coefficient dan ada selanjutnya intercept 19.626 yaitu intercept dan X variabel satunya 49,4949495 sama seperti yang di atas dan ada standard error yaitu 4011,3535407 dan ada 291,4747499 dan ada T-star 4,89476 dan ada V-value 0,001205 dan ada lower 95%
1376,06508 dan ada upper 95%, ada 2887,6,46 dan ada lower 95,0%, yaitu ada 10376,07 dan ada upper 95,0%, yaitu 28876,46. Dan selanjutnya ada X variabel 1, yaitu 49,49,49,49,5 dan ada 291,47474999 dan ada T star 0,169809 dan ada V value 0,869376 dan ada lower 95%, yaitu minus 622,647029 dan ada upper 95%, yaitu ada 721,6369 dan ada lower 95%, ada minus 622,647 dan ada upper 95%, yaitu 721,6369.